Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yedi Aziz dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan nomornya 2892150262 dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Priyandarni Tias. Berikut tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dari saya. Yang pertama, manajemen media online dan penggunaan media sosial. Latar belakangnya, media saat ini menjadi bagian penting dalam proses pemenuhan kebutuhan informasi dan proses interaksi antar masyarakat, dimulai dari munculnya media cetak, media penyiaran, hingga media elektronik, yang dimana ketiganya merupakan tahap-tahap dari perkembangan media komunikasi massa. Namun saya mendengar perkembangan zaman saat ini yang populer di kalangan masyarakat adalah mencari informasi adalah dengan melalui internet. Internet dalam proses komunikasi tergolong sebagai new media yang berbeda karakteristiknya dengan media yang lain. Kehadiran internet menjadi sesuatu yang tidak mungkin dapat dihindari oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan informasi dan hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Media online merupakan salah satu media yang sekarang menjadi sebuah alat dan sarana untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Kehadiran media online juga mempermudah khalayak untuk mendapatkan informasi, bahkan informasi yang berada sangat jauh untuk dijangkau. Kecepatan dan kemudahan media online dalam mengakses informasi menjadi salah satu kelebihan sebuah media yang sangat dibutuhkan khalayak banyak sekarang ini. Awal mula kehadiran internet membuat banyak orang yang meragukan kelebihan internet mampu menyingkirkan media massa sebelumnya, mulai dari media cetak, apalagi seperti penyiaran radio dan televisi, karena internet yang dirasa tidak mudah dan terbilang mahal dalam mengaksesnya. Namun pada kenyataannya, pemikiran bahwa internet tidak efisien hanya bertahan beberapa tahun saja setelah diperkenalkan kepada masyarakat. Media internet dinilai tidak efisien karena dalam pengoperasian memerlukan sarana komputer. Terdapat ciri-ciri media online menurut identifikasi yang dapat dilakukan antara lain, satu, kecepatan dalam proses akses informasi, kedua, informasi yang disampaikan dapat lebih pribadi atau personal, atau dapat dikatakan bahwa media online bersifat interaktif. Yang ketiga, setiap pengakses diberikan peluang untuk mengambil berita atau informasi yang dibutuhkan. Empat, informasi berita yang pernah dimuat tetap tersimpan, dapat ditambah ataupun dikurangi, dan pengakses dapat dimudahkan dalam mencari berita yang dibutuhkan. Yang terakhir, tidak ada batasan waktu, karena ketersediaan berita informasi selalu berlangsung terus-menerus, tergantung kapan pengakses dalam menginginkan mencari informasi berita tersebut. Manajemen media online adalah bagaimana pengelolaan media seperti definisi di atas dilakukan dan disampaikan dalam ranah internet, mulai dari manajemen media yang berkonvergensi ataupun situs berita online. Manajemen media online dikatakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan media dan seluruh proses manajemennya dilakukan secara baik dan melalui proses seperti halnya media konvensional sebelumnya. Yang ketiga, penggunaan media edukasi. Media sosial adalah sarana pada seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak terjadi bagi masyarakat. Interaksi dengan menggunakan media sosial digunakan untuk memudahkan khalayak dalam bertukar informasi. Tetapi interaksi atau kolaborasi ini membutuhkan internet untuk kelancaran dalam penggunaan media sosial. Dalam perkembangannya, internet selalu mengalami perkembangan dan berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna media sosial pun selalu mengalami perubahan yang lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses. Media sosial dapat dikatakan mampu menghapus batasan-batasan masyarakat untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka terpisahkan dan tidak peduli waktu antara siang ataupun malam. Contoh-contoh media sosial, di sini saya akan jelaskan contoh kecilnya saja, dan sebenarnya masih banyak lainnya, cuma kita ambil benang merahnya saja. Yang pertama,
Facebook. Facebook adalah sebuah media online jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada Februari 2004. Yang kedua ada Twitter, adalah sebuah layanan jejaring sosial media yang dapat memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan. Yang ketiga Instagram, yang keempat YouTube. YouTube merupakan sebuah situs website video sharing atau berbagi video populer di mana para penggunanya dapat memuat, menonton, dan berbagi bentuk klip video secara gratis dan mudah. 4. Tujuan dari media sosial. Tujuan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan mendeskripsikan praktik pengelolaan dan manajemen media online dan interaksi komunikasi dengan menggunakan media sosial. Yang kelima, manfaat. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Yang pertama, manfaat akademis. Manfaat akademis untuk menambah dan memberikan kontribusi penelitian media, khususnya media online tentang manajemen media online dan ruang lingkup yang ada di dalamnya. Saya ulangi, yang pertama manfaat akademis. Yang pertama manfaat akademis untuk menambah dan memberikan kontribusi penelitian media, khususnya media online tentang manajemen media online dan ruang lingkup yang ada di dalamnya. Yang kedua manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca dan masyarakat untuk mengakses informasi dan mampu memberikan referensi dalam menggunakan media baru. B. Bagi peneliti, hasil dan penelitian ini akan dapat menambah wawasan dan juga memperkaya materi dalam pengalaman penelitian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya.